Action. Kembali lagi dengan kita The Midnight Spills. When the world sleeps. The horror spills out. Kembali lagi dengan kita. Di sini kita udah mengundang narasumber yang akan menceritakan kisah horornya berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Nah, yang pasti narasumber yang udah kita undang ini bakalan ngasih pengalaman horor dia yang menarik dan juga nyeremin. Langsung aja kita sambut ini dia, Gea. Hai. Halo Gea, gimana nih kabarnya Gea? Ya, sejauh ini baik. Kita nggak tahu seminggu ke depan. Iya. Semoga terus baik. Oke. Kalian apa kabar? Baik. Baik dong, tentunya. mantap banget. Nah, mantap deh. Oke Gea, mungkin sebelum kita mulai pembicaraan kita, obrolan kita hari ini, mungkin lu bisa kenain diri lu dulu dong ke penonton. Hai, nama gue Gea. Gue di sini memiliki sedikit cerita pengalaman horor yang mungkin semua orang nganggapnya nggak serem-serem banget, tapi menurut gue sih ini cukup serem banget, parah sih. Gitu. Oke, mungkin ya sebelum kita memulai ke inti dari pengalaman horor lu, gue pengen banget nih tanya ke lu. Sebenarnya lu pemberani nggak orangnya? Atau penakut atau gimana nih? Soalnya kan kita kan bakal nyeritain yang pasti pengalaman horor Benar. yang paling serem kan? Benar. Tapi baik lagi nih, lu sebenarnya penakut atau pemberani? Ada fasenya. Jadi dari kecil itu sebenarnya gue sama nyokap gue itu dididiknya tuh selalu berani. Didiknya tuh selalu nggak boleh takut. Tapi ya namanya kecil ya, waktu udah SD ketemu sama temen-temen yang penakut, akhirnya ikut jadi takut juga. Ya sempet takut, tapi akhirnya ngeberaniin diri lagi di SMP. Oh jadi sebenarnya lu pemberani dong? Berani, tapi takut. Tapi lu awas lu jangan sampai pas lu lagi ceritain horor lu malah kabur ya. Oh kalau itu nggak janji ya. Oke. Semoga ya. Oke kalau begitu. Langsung Oke. aja tanyain lagi nih pertanyaan berikutnya buat dia. Boleh. Kalau misalnya lu sendiri nih, percaya nggak sih tentang kehadiran mereka tuh ada atau enggak? Kalau percaya atau enggaknya mungkin gue nggak percaya, tapi seiring berjalannya waktu ya gue ngerasa kita hidup berdampingan. Betul. Jadi sekarang percaya aja, bahkan mungkin kalau bisa sekarang gue pengen lihat. Agak ekstrim sih, tapi kepo sih sebenarnya kehidupan mereka tuh di yang berdampingan sama kita itu kayak gimana, kayak gitu sih. Oke, tadi gue denger lu pengen lihat lu secara langsung. Pengen sedikit. Di belakang lu sekarang. Oh serem ya, serem. Ini emang kelihatan kayak bohongan, Mm-mm. tapi itu ada isinya. Ada isinya, apa tuh isinya kalau boleh tahu? Oh, nerawang, kayak Berat pesulap banget, gua nggak merah bisa- gitu ya? Gua nggak bisa Iya. ngomong, tapi ini ada isinya. Oh, oke. Iya, gue nggak bisa cerita. Semoga isinya Sorry, Bang. duit, amin. Enggak, bukan duit. Lu jangan, pokoknya lu jangan terlalu macam-macam di sini. Oh, serem. Karena di sini emang udah ada penunggunya. Oh, Kita diliatin agak. sama kru-kru di belakang. Bukan sama yang lain. Oh, oke, Iya. kirain Oke. gitu. Kali ini kita bakal masuk ke cerita horor lu. Gue bakal tanya cerita kejadian horor yang paling nyata yang pernah lu alamin tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oke. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, Hmm. gue mau dari awal dulu. Jadi gue itu anak tunggal, yang mana di rumah berarti cuma ada 3 orang. Iya. Ada nyokap gue, ada bokap, dan ada gue doang. Dan bokap gue sama nyokap gue ini termasuk workaholic, alias suka banget kerja. Bukan suka lagi, mungkin kalau mereka nggak kerja tuh rasanya pegel banget. Oh, lu sering ditinggal-tinggal gitu waktu itu? Wah, sedih banget iya. Nggak ya, Anak drama. pungut kayaknya sih. Drama. Oh, bukan. Oh. Oke, lanjut. Drama. Terus gimana? Nah, yang sering di rumah itu sama gue sama nyokap gue. Hmm. Jadi yang paling sering ninggalin gue sama nyokap gue ya bokap gue. Dan bokap gue ini termasuk orang yang bisa buat ngeliat mereka. Ngeliat siapa nih? Mereka siapa nih? Mereka si putih-putih, Oh. si soft itu, halus-halus itu. IndiHome. Oh, bisa. Oh, IndiHome, bener. IndiHome, bener. Kalau sekarang Gen Z nyebutnya IndiHome. Oh, berarti bokap lo Indigo. Indigong. Oh, yes. Iya. Oh, sorry. Diego mungkin. Indigo. Indigo. Oke, betul. Indigo. Dan bokap gue beberapa kali di masa mudanya itu sempat ngedalamin hal-hal yang seperti itu. Jadi ini gue bingung ya, nyokap gue lumayan interesting banget sama yang kayak gitu-gitu. Dan ke bawah di gue. Dan ada satu cerita yang dimana pada saat itu
bokap gue baru banget pergi 2 hari yang lalu, baru Iya. banget dinas keluar kota. Posisinya malam Jumat, dan nyokap gue itu kalau pulang kerja itu sekitar di jam 4:30, jam 5 sore. Yang Oke. dimana posisinya kalau nyokap gue balik itu tuh udah posisinya mendung banget parah, jadi udah 5:30, udah mau malam lah. Iya. Dan kondisinya saat itu adalah malam Jumat. Nyokap gue diantar sama pulang kerja bareng sama tetangga. Duduklah di depan rumah tetangga. Habis itu nyokap gue nelpon, Iya. "Kak, tolong bawain tas mami ke rumah." Itu dia di depan rumah tetangga, gue di rumah. Oh, lu udah Jadi nyokap gue lagi ngobrol, makanya nelfon gue. Iya, iya. Udah, akhirnya gue samperin. Nah, pas sebelum gue samperin itu, gue masih di rumah habis mandi. Ya namanya malam, mau habis ngaji, posisinya tuh habis ngaji. Dan biasanya gue kayak kalau habis mandi tuh suka main handphone. Kita gimana sih kalau habis mandi, kadang-kadang tuh main Iya. handphone. Terus Istirahat dulu kan. iya, Nyantai-nyantai, iya, karena chill, mandi chill. tuh capek sebenarnya. Iya, iya, iya. Abis mandi gue main handphone, nyanyi-nyanyi. Dan kebetulan gue lagi nyanyi tuh yang bener-bener kenceng banget. Iya. Nyokap gue telepon, gue bilang, "Oke mam, aku ke depan." Gue ke depan, gue bawa tasnya, gue bilang, "Mam, aku pulang duluan ya, karena gue masih mau main handphone di rumah." Gue belum nyalain lampu, padahal peraturan di rumah gue adalah ketika udah 5:30 atau jam 5, kalau bisa lampu rumah sudah nyala semua dalam keadaan terang. Iya. Untuk menghindari hal-hal yang enggak sebenarnya, kayak mungkin udah gelap, takutnya ada apa-apa di lantai ya. Gue juga kayak gitu, kalau kayak menjelang maghrib pasti nyokap gue nyuruh gue buat nyalain Nah, lampu. biasanya orang-orang kayak gitu, dan Iya. gue masih tidak mengindahkan peraturan itu. Nah, itu nyari masalah sih kayak Iya, emang makanya itu antara gue mau diomelin apa gue nggak diomelin juga, ya udahlah ya, yang penting gue main handphone aja dulu. Oke. Akhirnya di jam 5:30 itu, 5:30 lewat, habis gue bawa tas nyokap gue masuk pintu, gue tutup, gue masuk kamar, naruh tas nyokap gue, dan gue duduk di kamar nyokap gue, nyanyilah sambil main handphone. Pas lagi main handphone, scroll nyanyi, kok tiba-tiba ada yang ngikutin. Ada sendiri. Iya, jadi padahal itu di rumah kosong sama sekali, sendiri, nggak ada. Enggak, lu lagi nonton acara ini kali, Indonesian Idol. Nah, kebetulan TV nggak nyala. Oh, nggak nyala Nggak juga. ada satu sinar pun Oh, berarti kecuali posisinya cuma lu doang sendiri. itu bener-bener sendiri, gelap, nggak ada satupun lampu yang nyala, dan lampu jalan di depan rumah gue pun belum nyala sama sekali, guys. Nah, gue ngerasa ada yang ngikutin. Gue pikir itu tetangga. Jadi gini, di depan rumah gue itu ada 2 orang tetangga yang akrab banget. Iya. Kadang kalau gue nyanyi mereka suka ngeledekin, atau enggak di rumah gue lagi ada apa-apa mereka suka ngeledekin. Kita positif thinking kan sana Iya, kan. iya. Akhirnya gue ngeliat ke jendela kamar. Tah, wah nggak ada orang. Bahkan fun fact-nya lagi adalah 2 orang tetangga gue ini yang depan rumah gue ini, 2 rumah itu, mereka belum ada yang pulang. Aduh, kenapa gue tahu? Kalau mereka pulang biasanya jam 5 lampu mereka tuh dinyala. Oke. Dan pagar mereka itu atau pintu mereka itu kelihatan sedikit terbuka. Iya, iya. Gue nggak melihat itu, panik dong sedikit, tapi kayak oh ya udah, it's okay geng, nggak apa-apa, itu bukan apa-apa. Masih tidak merasa kalau itu sebuah gangguan dari si halis Lu masih kayak positive thinking lah ya. Iya, masih positive thinking dan Oke. mungkin sedikit denial, Iya. entah gimana lah itu ceritanya. Setelah itu lagi sambil main handphone lagi, emang gak ada kapoknya ya, bingung juga kenapa gak ada kapok ya. Lu kayak nantang gitu juga Iya, ya. iya. Disitulah mulai diganggu lagi. Gue udah denger nih, oh dia ngikutin gue. Lu tahu akal cerdas yang cerdik ini. Gue dalam hati, ini pokoknya abis main handphone terus gue nyanyi, kan gue diem tiba-tiba. Gue pengen tahu ini ngeliatin Kita apa. agak Kita ikutin ya, isi otak kepala yang sangat ceper ini. Saya scroll, saya nyanyi, berhenti mendadak, dan benar diikutin dari belakang. Jadi posisi rumahnya itu adalah ini teras, ini ruang tamu, kamar, dan di agak naik sedikit itu ada dapur, kamar mandi, dan di samping dapurnya itu dulu tuh sebenarnya mau dibikin tempat wudhu. Tapi karena tidak memadai,
dari segi penempatannya, akhirnya tempat itu nggak dipakai selama bangunan selama rumah gue jadi dari 2013 sampai 2020 sekian 2019-an 2019 17 ya 16 ke bawah 17 ke bawah itu nggak pernah dipakai dan bener-bener kalau kalian tahu keran yang udah jarang dipakai dan udah saking nggak pernah dipakai itu masih bagus saking nggak pernah dipakainya. Nah di situ tuh ada batu-batu alam dan itu jadi ciri khas kalau tempat itu tuh nggak pernah dipakai. Itu saking nggak pernah dipakai karena gue takut gue nggak berani ngomong. Di situ gue tahu kalau oh gitu gini saya dengan pikiran anak kecil ini gue takut. Gue keluar pintu, setelah gue keluar pintu gue buka pintu, gue di depan pintu gini tadi apaan itu? Ini tadi gue diikutin dan suaranya kalian tahu suara alus-alus no, yang cantik-cantik orang Jawa. Oh ini suaranya suara cewek? Suara cewek, kebetulan suaranya halus banget iya gue denger nih jadi suaranya tuh bener-bener yang sehalus itu bahkan kalau gue bisa bilang dia itu manusia bakalan jadi apa mungkin dia sekarang udah jadi peserta Indonesian Idol mungkin ya suaranya bagus ya? Bagus banget jujur bisa dibilang itu setan paling bagus yang pernah gue denger itu suara setan paling bagus yang pernah gue denger kayaknya emang ini kuntilanak tapi emang jebolan Indonesia Idol kayaknya mungkin dia punya Indonesian Idol di dunianya dia sendiri kita nggak tahu ya suaranya tuh bener-bener halus banget suaranya anggun banget kemayu banget tapi gue mikir gini ini orang atau sesuatu karena suara itu tetap berlanjut sampai 3 detik setelah gue diem gue dengerin 3 detik hilang setelah hilang baru gue keluar gue buka pintu di depan pintu baru gue diem ini apa? Jadi apa yang gue dengar? Tapi lu nggak cuma ngedenger suara doang ya, nggak kayak ngeliat sosok atau gimana gitu? Kebetulan gue nggak bisa lihat, tapi gue bisa ngerasain. Nah, jadi lu nggak ngeliat kayak sosoknya atau gimana gitu, tapi cuma suaranya bener jelas kedengeran. Ya, mungkin perasaan kayak gue sensitif. Gue nggak bisa ngeliat, tapi gue bisa ngerasain. Mungkin itu bawaan dari bokap gue. Ya, beberapa orang juga ada yang kayak gitu. Ya, itu suaranya jauh atau dekat? Nah, dari kamar nyokap gue ke belakang itu tuh nggak terlalu jauh. Jadi kayak mungkin dari sini kayak ke depan kamera nggak sejauh itu dan gue mikir sampai gue mikir gini depan itu kalau jauh berarti orangnya dekat itu kalau dekat berarti orangnya jauh orang nah itu dia pikirannya kesana itu jauh apa dekat emang orang gitu loh. Nah aduh agak aus ya ini masih panjang ceritanya nih mungkin biar lu lebih leluasa lagi dan lebih segar lagi suaranya buat ceritain cerita horor dulu. Ini kita minum dulu ya. Di sini gue udah nyiapin teh pucuk harum buat kalian. Ini buat lu. Ini yang katanya dari ulat pilihan atau daun pilihan? Oh ulat. Ini langsung dari ulatnya. Dari ulatnya. Sorry. Maksud gue langsung dari teh pucuknya. Jadi bakalan nyegerin banget buat lo. Tapi jujur gue kalau makan apapun yang pedas gue selalu minum ini. Ya kan, karena nyegerin banget. Parah. Saking segernya tuh bener-bener yang kayak seenak itu nggak berasa kalau ini tuh cuma dua biar kita dapat semua dan satu lagi thank you oke boleh gue kita minum bareng-bareng ya emang nggak pernah gagal ya kalau teh pucuk harum bener banget kalau udah habis minum ini kayaknya gue bakalan siap buat dengerin lu cerita 1000 horor lu itu. Oh thank you banget loh atas apresiasinya dan fun fact ini selalu jadi selalu jadi hampers pas lebaran. Nyokap gue nggak pernah lupa buat beli ini. Thank you teh pucuk selalu membuat minuman yang thank you teh pucuk. Oke, next. Setelah itu gue di depan dan nyokap gue nggak mau pulang. Nyokap gue nanya kenapa di depan? Karena nyokap gue mikirnya kalau anak kecil di depan ada sesuatu yang gak nyaman. Dan karena gue anaknya pinter bohong, guys jangan ditiru ya, ini khusus anak-anak strict parents aja ya, mohon maaf. Dan yang strict parents jangan suka bohong juga, ketahuan. Gue bilang, aku mau nyamperin mami sebenarnya, aku mau minta jajan, padahal gue udah ngerti Allah, ini takut banget ya Allah, takut banget di dalam ada apa.
Terus nyokap gue bilang, ntar aja jajannya, masuk dulu. Masuklah kita. Habis itu nyokap gue pengajian malam Jumat, jadi suka ada pengajian malam Jumat rutin gitu. Setelah pulang, gue selama nyokap gue pergi ngaji itu, gue di dalam rumah mikir gini, ini gue cerita atau enggak? Kalau gue cerita kan gue dikatain, karena nyokap gue tuh bener-bener, kalau lu tahu orang yang bener-bener nggak pernah punya rasa takut itu nyokap gue, segitunya. Bahkan mungkin dia kayak, ya lah setan. Dia benar-benar gak takut ya? Enggak, makanya gue bingung, ya ampun itu orang terbuat dari apa manusia itu ya, heran banget. Nah, gue mikir, kalau gue cerita nyokap gue takutnya nggak percaya. Tapi kalau gue nggak cerita, nih gue takut sendirian, gue nggak mau tahu pokoknya ini gimana ceritanya, gue harus cerita. Jadi gue mengatakan diri untuk oke, gue cerita, nyokap gue pulang, gue cerita lah gue pulang, nyokap gue udah duduk segala macam, udah santai, udah istirahat dan lain-lain. Nyokap gue bilang, Mam, aku mau cerita, sebenarnya tadi aku itu di depan bukan karena pengen minta uang jajan, tapi tadi aku lagi di kamar, lagi main handphone, dan aku dengar pas aku lagi nyanyi dia ngikutin. Akhirnya aku nyanyi lagi, tapi aku berhenti tengah jalan secara tiba-tiba tanpa kompromi apapun. Terus dia ngikutin, dan ternyata benar itu bukan suara aku atau suara orang lain, itu suara lain. Dan aku udah ngeliat kok posisinya nggak ada orang di luar manapun, bahkan suara mami sama tetangga pun itu jauh